Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Alvarez dengan NIM 2311588. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir mata kuliah Data Mining. Topik yang saya angkat adalah prediksi kemungkinan nasabah gagal membayar kartu kredit menggunakan algoritma random forest. Pada bagian awal saya melakukan import library, yang dimana pada bagian awal saya mengimport beberapa library seperti Pandas dan NumPy untuk pengelolaan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta Skitlearn untuk membangun dan mengevaluasi model data mining. Dengan library ini, seluruh proses mulai dari processing, training model, hingga evaluasi bisa dilakukan secara terstruktur. Berikutnya ada load dataset. Kode ini digunakan untuk membaca dataset credit card default dari file CSV dan menampilkan 5 data teratas. Dari hasil tampilan data terlihat bahwa dataset memiliki banyak fitur numerik yang berkaitan dengan data nasabah dan riwayat pembayaran. Berikutnya ada informasi dataset. Bagian ini berfungsi untuk melihat struktur dataset, tipe data setiap kolom, dan memastikan tidak ada data kosong. Berikutnya ada data processing, di mana kita di sini mengecek missing value. Berikutnya kita menghapus kolom ID. Kolom ID dihapus karena hanya berfungsi sebagai identitas dan tidak berpengaruh terhadap proses prediksi. Selanjutnya kita memisahkan fitur dan target. Data dipisahkan menjadi fitur sebagai input dan target sebagai output yang akan diprediksi. Target yang digunakan adalah status default pembayaran bulan berikutnya. Berikutnya kita melakukan normalisasi data. Normalisasi dilakukan agar semua fitur memiliki skala yang sama sehingga model tidak bias terhadap fitur tertentu. Setelah normalisasi, proses training menjadi lebih stabil dan akurat. Berikutnya ada split data dan training dan tes. Data dibagi menjadi data latin dan data uji dengan perbandingan 80% dan 20%. Berikutnya kita melakukan EDA, distribusi kelas target. Kode ini digunakan untuk menampilkan distribusi data default dan tidak default. Terlihat bahwa jumlah nasabah tidak default lebih banyak dibandingkan nasabah default, sehingga dataset bersifat tidak seimbang. Berikutnya korelasi fitur. Heatmap korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara fitur dalam dataset. Beberapa fitur memiliki korelasi cukup kuat, terutama yang berkaitan dengan riwayat pembayaran. Berikutnya kita melakukan seleksi fitur random forest. Random forest digunakan untuk menghitung tingkat kepentingan setiap fitur terhadap prediksi. Fitur riwayat pembayaran dan jumlah tagihan memiliki pengaruh paling besar terhadap prediksi default. Berikutnya modeling. Model random forest. Model ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing. Hasil prediksi digunakan untuk mengevaluasi performa model. Berikutnya ada evaluasi model. Yang pertama ada prediksi. Model ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing. Hasil prediksi digunakan untuk evaluasi performa model. Berikutnya ada akurasi. Akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi model secara keseluruhan. Untuk nilai akurasinya ada di 0,81 atau 81%. Berikutnya ada klasifikasi report. Klasifikasi report menampilkan precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Model ini lebih baik dalam memprediksi kelas tidak default dibandingkan default, namun masih
dalam kategori batas wajar. Berikutnya ada koefisien matriks. Koefisien matriks digunakan untuk melihat kesalahan prediksi model secara detail. Terlihat masih terdapat beberapa kesalahan prediksi, terutama false negatif yang perlu diperhatikan dalam konteks resiko kredit. Berikutnya ada ROC dan AUSI score. ROC AUSI digunakan untuk mengukur kemampuan model membedakan dua kelas. Untuk nilainya yang cukup tinggi menunjukkan bahwa model mampu membedakan nasabah default dan tidak default dengan baik. Berikutnya kita menyimpan model dan square disimpan agar bisa digunakan kembali tanpa training ulang. Hasil model siap diimplementasikan untuk prediksi baru. Dengan demikian, setiap bagian kode saling terhubung mulai dari processing hingga evaluasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa random forest cukup efektif untuk prediksi default pembayaran. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.